kami dari kelompok 6, saya Lenora Lunggo Tandiala, Saya Putri Snaini. saya Fitri Desuta. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tren dan isu bagaimana distress spiritual bisa menyebabkan risiko bunuh diri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tren distress spiritual menyebabkan bunuh diri. Nah, yang pertama ada penelitian yang meningkatkan tentang hubungan antara spiritualitas dan kesehatan mental. Nah, di mana penelitian terbaru menyoroti pentingnya aspek spiritual dalam kesehatan mental dan bagaimana distress spiritual dapat menjadi faktor resiko bunuh diri. Nah, yang kedua ada penggunaan teknologi untuk dukungan spiritual. Nah, yang dimana teknologi seperti aplikasi meditasi, platform konseling online, dan komunitas spiritual virtual menawarkan dukungan spiritual yang dapat diakses lebih luas, membantu individu mengatasi distress spiritual dan mencegah pikiran bunuh diri. Nah, yang ketiga ada integritas spiritual care dalam program pencegahan bunuh diri. Nah, yang dimana semakin banyak program pencegahan bunuh diri yang mulai mengintegritaskan aspek spiritual care dengan menyediakan aspek counseling, konselor spiritual atau layanan pendukung lainnya. Nah, yang berfokus pada kebutuhan spiritual pasien. Nah, yang keempat ada pendekatan holistik dalam perawatan kesehatan mental. Nah, di mana pendekatan holistik yang mencakup dimensi fisik, emosional, sosial, dan spiritual semakin diadopsi dalam perawatan kesehatan mental. Nah, di mana ini mencakup pengakuan bahwa kesehatan spiritual adalah komponen penting dari kesejahteraan keseluruhan individu. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas tentang isu bagaimana distress spiritual bisa menyebabkan bunuh diri. Yang pertama itu kurangnya pendidikan dan kesadaran. Banyak profesional kesehatan mental masih kurang terlatih dalam mengidentifikasi dan mengelola distress spiritual sebagai faktor bunuh diri. Padahal pendidikan dan pelatihan ini perlu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang isu tersebut. Yang kedua itu stigma terhadap diskusi spiritualitas dalam kesehatan mental. Diskusi tentang masalah spiritual seringkali dianggap tabu atau tidak relevan dalam konteks medis. Ini dapat menghalangi individu untuk mencari bantuan dan mendiskusikan stres spiritual mereka yang penting untuk pencegahan bunuh diri. Yang ketiga tentang akses terbatas ke layanan spiritual. Tidak semua individu ini memiliki akses untuk ke layanan spiritual karena terutama di daerah yang kurang terlayani atau daerah terpencil. Ini menciptakan kesenjangan dalam dukungan yang tersedia bagi mereka yang mengalami distress spiritual. Yang keempat itu perbedaan budaya dan agama. Latar budaya dan agama ini bisa mempengaruhi cara seseorang memandang distress spiritual dan bunuh diri. Pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan ini penting untuk memberikan perawatan yang efektif. Terakhir adalah kesulitan dalam mengukur distress spiritual. Mengukur distress spiritual secara objektif adalah tantangan yang membuat sulit untuk mengidentifikasi individu yang berisiko dan mengevaluasi efektivitas intervensi. Nah, adapun upaya pencegahan distress spiritual yang menyebabkan akibat bunuh diri yang pertama adalah pelatihan untuk profesional kesehatan mental, yang dimana di sini itu meningkatkan pelatihan untuk kesehatan mental tentang bagaimana mengenali dan mengelola distress spiritual ini. Nah, sebagai faktor risiko bunuh diri. Nah, adapun yang kedua yaitu adalah integrasi layanan spiritual dalam perawatan kesehatan mental, yang dimana di sini layanan spiritual care dan layanan kesehatan mental untuk menyediakan pendekatan yang lebih holistik dalam pencegahan bunuh diri. Nah, di sini juga yang ketiga itu adalah penelitian lanjutan, yang dimana di sini mendorong untuk lebih lanjut untuk memahami hubungan antara distress spiritual dan bunuh diri serta mengembangkan intervensi yang efektif. Adapun yang keempat yaitu adalah dukungan komunitas, yang dimana di sini dapat mendorong komunitas keagamaan dan spiritual untuk berperan lebih aktif dalam mendukung keanggotanya yang mungkin mengalami distress spiritual. Nah, yang termasuk juga menyediakan seperti akses konseling dan juga dukungan spiritual lainnya.
Nah, adapun yang kelima yaitu adalah penggunaan teknologi. Nah, yang dimana di sini pada saat kita menggunakan teknologi pasti kita menyediakan dukungan spiritual yang mudah diakses, seperti kayak aplikasi meditasi, konseling online, dan juga komunitas spiritual. Nah, di sini stres spiritual menyebabkan bunuh diri mencakup pada upaya-upaya pencegahan di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di tren dan isu stres spiritual dapat menyebabkan bunuh diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.